Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusti Putri Aliara dengan NIM 0554520018. Di sini saya akan melaksanakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Sebelum memulai praktikumnya, kita akan melihat dulu tugas yang telah diberikan oleh tutor di Tuton. Di sini diperintahkan untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Kita harus menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dengan menentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lalu melakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Lalu kita harus menjelaskan juga tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan ngerinci prosesnya. Untuk memulai praktikum ini, pertama-tama kita akan membuka dulu aplikasi NetBeans. Di sini saya sudah membuat file untuk praktikum ini dengan nama DFS Graph Search. Langkah pertama, untuk memulai praktikum kita harus mengimport filenya dulu menjadi format Java. Di sini digarisbawahi bahwa graph terdiri dari 8 node. Setiap node-nya memiliki daftar tetangga dan juga nilai. Nah, karena di sini membutuhkan tetangga dan juga nilai, maka kita membuat static map string. Ini untuk menyimpan daftar tetangga dan juga daftar nilai di DFS search. Untuk menambahkan nilainya, kita menggunakan static string dan integer. Setelah ini kita akan membuat variabel-variabel penting untuk proses DFS. Variabel penting. Ini yang step 1 ini untuk mencetak nomor langkah-langkah, karena nanti di outputnya akan disimpan langkah-langkah 1, langkah 2. Lalu ini untuk penanda apakah target sudah ditemukan atau belum. Yang ketiga ini untuk menyimpan urutan node yang telah dikunjungi. Lalu yang ini untuk meniru stack rekursi. Yang selanjutnya ini untuk menyimpan jalur ditemukannya target. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat susunan graph, akan membangun graph yang berbentuk pohon. Di sini kita tinggal tambahkan graph put. Kita buat untuk A1 terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan arrays. Di sini tetangganya kita pilih A2 dan A3. Setelah membuat graph, kita akan memberikan nilai-nilai untuk setiap node dari 1 sampai 8 ini. Untuk menambahkan nilai, kita tambahkan nilai put di sini untuk A1 terlebih dahulu. Nilai put di sini untuk A1 terlebih dahulu. Untuk A1 saya pilih nilai 1. Untuk A2 saya pilih nilai 13. Untuk A3 23. Untuk A4 saya pilih 8. Untuk A5 saya pilih 4. Untuk A6 saya pilih 24. A7 saya pilih 31 dan A8 saya pilih 9. Di sini kita akan menambahkan node awal. Node awal kita mencari nilai yang akan kita cari nanti. Dimulainya nanti dari A1. Di sini kita akan menambahkan target yang akan dicari, nilai target yang akan dicarinya. Di sini saya memilih untuk mencari angka 13.
Sebelum melanjutkan, saya akan menukar nilai A2 dan A7. Untuk nilai A2 kita ubah menjadi 31 dan untuk nilai A7 kita ubah menjadi 13. Untuk melanjutkan ini kita akan memulai DFS dengan DFS start. Untuk output akhirnya, di sini kita tambahkan if found di sini shoot lagi. Setelah ini kita akan membuat fungsi DFS. Dengan form ini maka akan dicari nilai yang cocok di outputnya. Jika ditemukan maka DFS akan dihentikan, tetapi jika masih belum ditemukan maka eksplorasi akan dilanjutkan ke eksplorasi tetangga. Lalu langkah selanjutnya kita di sini kita buat perintah untuk menghentikan semua proses jika sudah ditemukan nilai yang kita cari. Lalu kita langsung masuk ke node. Di sini kita call stack. Yang ini visited. Di sini kita panggil lagi. Yang ini kita panggil visited. Yang terakhir kita panggil nilai. Di sini kita akan mengecek apakah nilai yang dibuat itu cocok atau tidak. Lalu kita akan menyimpan jalur yang ditemukan atau isi dari call stack di pet found. Setelah itu kita tinggal panggil Selanjutnya kita akan mengeksplorasi tetangga di sini dengan void. Lalu kita di sini membuat perintah untuk mengunjungi node yang belum divisit dengan if hanya kunjungi yang belum divisit. Jadi jika sudah divisit boleh di skip. Di sini kita panggil sini kita tambahkan DFS next. Di sini kita tambahkan juga perintah jika nilai yang kita cari ditemukan maka berhenti. Di sini kita tambahkan backtrack.
Kita lihat-lihat lagi hasil codingannya. Kita lihat-lihat lagi, sepertinya sudah aman. Kita akan coba run. Di sini hasil runnya telah terlihat. Bisa dilihat di sini mulai DFS dari A1 untuk mencari nilai N sama dengan 13. Ada step-stepnya, step 1, step 2, step 3. Ini dari yang A1, step 3 sama step 4. Untuk A2, step 5, A4, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya di step 16 ditemukan di A7. Di sini diberitahu nilai A13 ditemukan di node A7, jalurnya dari A1 ke A7. Ada melewati A1, A3, A7. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini untuk nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dengan menentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lalu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS, lalu menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan ngadeci prosesnya. Untuk memulai nomor 2 ini, kita buka aplikasi NetBeans dulu. Di sini saya sudah membuat file baru dengan nama BFS Graph Search Graph. Pertama-tama, seperti yang tadi, kita akan mengimport file dulu ke dalam bentuk Java. Setelah itu kita akan membuat kelas-kelas untuk BFS Graph ini, yang isinya ada struktur graph, nilai setiap node, implementasi BFS, dan output langkah demi langkah. Untuk yang pertama kita buat itu, kita akan membuat graph untuk menyimpan daftar tetangga tiap node. Untuk membuat graph itu kita memakai perintah mapstring. Yang kedua, kita akan menambahkan values untuk menyimpan nilai integer tiap node. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat build graph untuk membangun graph dan nilai node. Untuk membuat build graph di sini kita tulis build, kita perintahkan build graph. Setelah itu kita buat fungsi untuk mengisi struktur graph dan nilai node. Kita akan menentukan sendiri node apa saja, nilai tiap node dan hubungan antar node-nya dengan membuat perintah private. Di sini kita tuliskan saja daftar node yang akan digunakan menggunakan string. Node sama dengan A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Setelah membuat daftar node yang akan digunakan menggunakan string ini, kita akan memasukkan node ke map graph dengan list kosong. Di sini for string node. Lalu setelah itu kita akan memberikan nilai untuk masing-masing node. Di sini kita memakai perintah values put A1 angkanya 22, A2 angkanya 8, A3 angkanya 23, A4 angkanya 4, A5 angkanya 11, A6 angkanya 1, A7 angkanya 13, dan A8 angkanya 3. Setelah itu kita akan membuat hubungan atau edge antar node dengan graf tak berarah. Di sini untuk menghubungkannya kita memakai add edge. Di sini kita hubungkan A1 dengan A2. Lalu A1 dengan A3. Lalu A2 dengan A4. A2 dengan A5. A3 dengan A6. A4 dengan A7. A5 dengan A7. A5 dengan A8. Lalu yang terakhir
A6 dengan A8. Di sini karena kita menambahkan edge yang menambahkan edge dari dua arah, maka artinya U sama dengan V dan V, U ke V dan V ke U. Jadi di sini kita memakai private void add edge. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pencarian BFS untuk menemukan node. Di sini BFS search. Pencarian BFS yang nilainya sama dengan target. Ini kita memakai queue untuk struktur data BFS. Di sini key sama dengan new dari linked list. Di sini saya akan menggunakan visited untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak double. Setelah itu kita akan memasukkan node awal ke antrian dan visited. Queue add. Tambahkan integer langkah. Lalu untuk header informasinya kita panggil di sini kita panggil lagi node awal. Itu kita panggil lagi target untuk menampilkan target di output. Setelah itu kita yang terakhir memanggil langkah-langkah BFS. Selanjutnya kita akan memproses BFS. Di sini kita membuat perintah while. Di sini kita perintahkan selama queue tidak kosong maka kita akan mengambil satu node, lalu mengecek nilainya, lalu masukkan semua tetangganya. Di sini kita ambil node terdepan. Di sini kita masukkan integer val. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan node yang sedang dikunjungi. Di sini kita panggil saja langkah. Lalu ini kita akan mengecek apakah nilai node sama dengan target. Kita panggil setelah itu kita panggil lagi hasil, lalu panggil nilai, terakhir kita panggil total langkah sebelum ditemukan. Di sini kita tambahkan return. Setelah itu kita akan menampilkan tetangga baru yang akan dimasukkan ke queue dengan memanggil masukkan tetangga baru. Di sini boolean ada baru tetangga. Di sini kita panggil tetangga plus. Di sini kita ada baru sama dengan true. Setelah itu jika semua node habis tapi target tidak ada, maka kita panggil target tidak ditemukan di graph. Langkah terakhir sebagai fungsi utama, di sini kita akan menjalankan program. Di sini saya memutuskan untuk mencari nilai 13 di graph yang saya punya. Jadi di sini kita tulis BFS, kita beri perintah BFS search.
ini dimulai dari A1, targetnya itu 13. Baik, setelah itu kita akan mengecek terlebih dahulu coding yang telah kita buat, lalu kita akan coba run. Ini adalah hasil dari coding kita. Di sini bisa dilihat bahwa node awal A1 target 13. Ini berikut langkah-langkah BFS. BFS ini menelusuri graf secara melebar dari node awal A1. Dan setiap node-node yang dikunjungi dimasukkan ke daftar visited. Lalu semua tetangga yang belum dikunjunginya masuk ke queue dan disimpan di sini. Setelah ini proses ini terulang sampai BFS menemukan node target. Yang bisa kita lihat dari hasil program ini, BFS ini menelusuri node A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan berhenti di A6 karena algoritma berhentikan elemen yang dicari sudah ditemukan di A6. Sehingga ketika mengunjungi A7 terus saja ditemukan. Di sini hasil nilai 13 ditemukan pada node A7, total langkah sebelum ditemukan itu 7 juga. Mungkin karena sudah berhasil, cukup sekian praktikum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.